Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Berbicara tentang penjelajahan ruang angkasa, manusia ibaratnya masih hidup di zaman batu. Kita baru mampu pergi ke bulan dan mengirim robot ke Mars. Hanya itu pencapaian manusia untuk saat ini. Tapi di masa depan mungkinkah bisa diwujudkan? Nick Pope, mantan penyelidik UFO di Kementerian Pertahanan Inggris selama 21 tahun, pernah berkata dalam sebuah wawancara, jarak dalam perjalanan antar bintang itu sangat-sangat jauh. Jika alien tertarik pada bumi, mereka seharusnya membangun basis mereka di bumi daripada selalu bolak-balik antar galaksi. Jika alien memang memiliki basis di bumi, lalu di mana kemungkinan besar mereka akan tinggal di bumi? Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA yang terletak di selatan pusat kota Houston, Texas, Amerika Serikat memiliki laboratorium EagleWorks atau laboratorium fisika penggerak tingkat lanjut super canggih. Laboratorium EagleWorks dilaporkan terus mencoba menerapkan warp drive atau teknologi warp. Mereka berharap dapat mewujudkan perjalanan antar bintang yang menjadi impian manusia. Warp adalah suatu teknologi yang memungkinkan kecepatan yang lebih tinggi daripada kecepatan cahaya. Selama ini, perjalanan antar bintang hanya ada dalam karya fiksi ilmiah. Namun jika teknologi ini berhasil diterapkan, maka hanya butuh waktu 4 jam bagi manusia untuk pergi dari bumi ke bulan dan bahkan melebihi kecepatan cahaya. Ketika sebagian besar ilmuwan menganggap ini adalah misi yang mustahil, karena sejauh yang kita tahu, tidak ada yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Menurut teori relativitas Einstein, dibutuhkan energi dalam jumlah tak terbatas untuk mempercepat sebuah benda bermassa hingga kecepatan cahaya. Namun tak disangka, NASA mengumumkan pada tahun 2019 bahwa dari hasil percobaan terbaru mereka saat ini hampir mendekati pencapaian yang diharapkan. Namun, itu bukan berarti mereka sudah siap untuk membangun pesawat luar angkasa dengan kecepatan cahaya. Tetapi para ilmuwan NASA mengatakan teknologi warp itu sepenuhnya memungkinkan. Selama kita mencurahkan waktu yang cukup, maka dimungkinkan dapat membangun pesawat ruang angkasa yang lebih cepat dari cahaya. Konsep warp drive dicetuskan fisikawan Meksiko Miguel Alcubierre pada 1994. Ilmuwan NASA percaya bahwa warp drive diharapkan membuat perjalanan antar bintang menjadi mungkin. Penerapan warp drive akan membuat pesawat ruang angkasa menghasilkan gelembung warp. Penerbangan superluminal ini dicapai dengan menciptakan sejumlah besar energi yang mengompres ruang waktu di depan pesawat luar angkasa, sementara secara merata memperluas ruang-ruang di belakang hingga akhirnya menciptakan gelembung Lucy. Atau lebih tepatnya, bukan pesawat ruang angkasa yang melebihi kecepatan cahaya, tetapi ruang waktu di sekitar pesawat ruang angkasa yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Meskipun ada yang mengatakan teknologi revolusioner ini murni kristalisasi dari pemikiran manusia, namun banyak yang percaya itu adalah hasil penelitian oleh badan-badan rahasia pemerintah AS dari pesawat luar angkasa alien yang jatuh. Tentu saja ini dapat ditelusuri kembali ke insiden Roswell yang terkenal pada tahun 1947. Pada tahun 1989, fisikawan bernama Bob Lazar pernah membeberkan bahwa dia bekerja untuk pemerintah AS dan merekayasa balik pesawat alien yang jatuh. Proyek rahasia yang dia ungkapkan juga berisi detail yang tidak biasa. Dalam konferensi pers tahun 1953, ia mengatakan bahwa penelitian rekayasa balik telah dilakukan di Amerika Serikat. Sosok Bob Lazar atau Robert Scott Lazar, kelahiran 26 Januari 1959, adalah seseorang yang mengaku sebagai mantan peneliti di Area 51 proyek rahasia itu. Saya pernah bekerja di proyek rahasia itu selama 6 bulan di salah satu bagian instalasi Area 51 bernama S4, Section 4 pada tahun 1989, kata Lazar. Namun setelah dipecat karena membawa temannya ke instalasi tersebut, ia membeberkan rahasia penelitian tentang UFO yang dilakukan di sana. Bob Lazar mengatakan dalam konferensi pers tahun 1953 bahwa pemerintah AS memiliki 9 pesawat luar angkasa alien.
Ia mengaku bekerja di bawah proyek yang dinamai Proyek Galileo yang lebih difokuskan meneliti tentang generator antigravitasi. Menurut Lazar, S4 difungsikan sebagai lokasi militer tersembunyi untuk studi dan penelitian mesin piring terbang alien. Lazar menuturkan, ia melihat 9 cakram yang berbeda dan memberikan rincian tentang modus propulsi mereka. Dari hasil penelitian, mereka menemukan bahwa pesawat luar angkasa alien mencapai penerbangan cepat melalui generator antigravitasi yang ditingkatkan. Sebelumnya, Amerika Serikat menyangkal pernyataan Bob Lazar dan keberadaan Area 51 selama beberapa dekade. Sampai pada tahun 2013, mereka mau tidak mau harus mengungkapkan keberadaan Area 51 di bawah tuntutan undang-undang dan kebebasan informasi. Tentu bukan hanya AS, banyak yang percaya bahwa Rusia juga memiliki situs penelitian UFO serupa. Disebut tempat bernama Kapustin Yar, dikenal sebagai Area 51-nya Rusia. Kapustin Yar adalah salah satu pangkalan udara paling misterius bekas Uni Soviet. Ada desas-desus bahwa Uni Soviet merekayasa balik teknologi UFO alien. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa pesawat luar angkasa alien juga disembunyikan di fasilitas rahasia Pine Gap, Australia, dan Raudlow Manor, Inggris. Tentu saja, rumor tentang pangkalan rahasia ini sama seperti yang di Area 51. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah itu benar atau hoax belaka. Kita juga tidak dapat berkomentar terlalu banyak sekarang, tetapi orang-orang sekarang memiliki perangkat canggih yang dapat merekam data video. Ini adalah fakta. Jika beruntung dan kebetulan melihat UFO, kita akan dapat merekam sendiri benda terbang asing, dan menurut data video yang semakin banyak, besar kemungkinan benda terbang misterius itu berasal dari dasar laut yang sering disebut USO, Unidentified Submerged Object atau benda bawah air tak dikenal. USO tanpa jejak. Misalnya suatu peristiwa aneh yang terjadi di pantai Hawaii pada 29 Desember 2020. Setidaknya ada puluhan saksi mata melihat sebuah kapal atau pesawat besar berbentuk cerutu melayang di atas pantai dan merekamnya dengan ponsel. Kemudian USO itu jatuh ke laut. Peristiwa itu pun seketika menarik perhatian departemen terkait dan menyisir daerah sekitar untuk mencari beberapa petunjuk, tapi nihil. Pada Mei 2021, reporter George Knapp dan pembuat film dokumenter Jeremy Carball merilis video menakjubkan yang mereka dapatkan dari kapal USS Omaha AS di Los Angeles. Video tersebut menunjukkan benda bulat misterius yang terbang dengan kecepatan hampir 260 km per jam sebelum lenyap ke lautan. Ketika personel angkatan laut ke bawah laut untuk mencari puing-puingnya, namun tidak ditemukan apapun. Perilis video mengatakan, sebenarnya banyak fenomena yang tidak dapat dijelaskan yang tertangkap radar Angkatan Laut AS, dan yang dapat dia publikasikan hanyalah salah satunya. Objek terbang misterius yang juga sering dijuluki UFO, kini dianggap sebagai ancaman keamanan nasional Amerika Serikat oleh sekelompok politikus senior negeri Paman Sam. Sejumlah anggota Kongres atau DPR AS mengungkapkan kerisauan mereka itu setelah menghadiri pertemuan pemaparan laporan terkait UFO bersama Departemen Pertahanan. Jelas ada sesuatu yang sedang terjadi dan tak bisa kita atasi, kata Tim Burchett, anggota DPR Partai Republik dari Tennessee. UFO itu melesat ke dalam air tanpa memperlambat kecepatannya dan tidak ada gesekan maupun percikan ketika menyentuh air. Bagi manusia, ini jelas tidak bisa dimengerti. Jika ditilik dari persamaan matematika yang relevan dan hukum fisika, itu jelas bertentangan dengan pengetahuan fisika yang kita kenal. Bagaimana mungkin sebuah pesawat terbang ke dalam air dengan kecepatan 160 km per jam tanpa memercikan air? Ini menunjukkan bahwa permukaan pesawat tidak bergesekan. Dengan kata lain, pesawat tidak berinteraksi dengan materi apapun, tetapi dihalau oleh sesuatu. Seperti yang dinyatakan fisikawan Meksiko Miguel Alcubierre yang mengusulkan konsep gelembung Wolf, bahwa manuver pesawat seperti itu baru dapat dilakukan hanya dalam gelembung Wolf, tetapi kita tidak memiliki teknologi tersebut setidaknya sampai detik ini. Jadi mungkinkah itu adalah teknologi alien? Gelembung Wolf. Selain itu,
Kita melihat pesawat itu terbang dan langsung melesat ke laut. Apakah itu berarti mereka memiliki pangkalan sendiri di laut dalam? Kita tahu, pemahaman manusia tentang laut itu kurang dari 5%. Mungkin laut adalah tempat persembunyian terbaik mereka. Peristiwa aneh yang dicatat oleh navigator Christopher Columbus pada tahun 1452 mungkin menunjukkan bahwa masih banyak misteri yang tidak diketahui di lautan. Dalam catatan hariannya, Columbus menulis sepenggal kalimat bahwa ketika dia berlayar perdana ke barat melintasi Samudra Atlantik menuju Laut Karibia, dia melihat seberkas cahaya di lautan di sebelah barat. Kemudian cahaya itu tenggelam dan lenyap di bawah air. Diperkirakan Columbus mungkin salah satu saksi awal dari penampakan UFO. Lalu apakah UFO yang dilihatnya pada abad ke-15 itu ada hubungannya dengan UFO yang direkam oleh personel dari kapal USS Omaha? Banyak peneliti percaya bahwa petunjuk lebih lanjut dapat ditemukan dengan melihat lebih detail pada video UFO yang diambil oleh personel Angkatan Laut AS pada tahun 2015. Ketika Insinyur Kedirgantaraan Dr. Travis Taylor meneliti video UFO gimbal ketika itu, dia melihat sebuah fenomena yang sangat aneh, yaitu ada area gelembung di sekitar pesawat. UFO gimbal ini direkam dengan kamera inframerah dari pesawat tempur Angkatan Laut AS FA-18 Super Hornet pada tahun 2015. Video rekaman tersebut memperlihatkan sebuah objek yang dapat melayang di udara dan berputar pelan pada porosnya. Warna hitam pada gambar tersebut mewakili area panas dan putih mewakili suhu yang lebih dingin. Hal ini menunjukkan bahwa ada daerah yang relatif dingin di sekitar pesawat. Dan fenomena ini tidak dapat kita lihat saat mengamati dengan kamera yang sama pada pesawat buatan manusia, seperti F-18 atau F-22. Seperti yang disebutkan di awal video, bahwa pada tahun 2019, NASA mengakui bahwasanya perjalanan dengan kecepatan cahaya itu sepenuhnya memungkinkan. Untuk mewujudkan perjalanan dengan kecepatan cahaya, maka harus lebih dulu merealisasikan mesin warp yang akan membuat pesawat ruang angkasa menghasilkan gelembung warp. Video UFO gimbal yang kita lihat itu, bukankah melesat terbang dengan dikelilingi oleh gelembung? Beberapa peneliti mengatakan, tidak hanya video UFO yang diambil oleh Angkatan Laut AS itu ditemukan diselimuti dalam gelembung, tetapi teknologi ini juga telah ada di Mesir ribuan tahun yang lalu. Sarjana riset William Henry telah menghabiskan beberapa dekade untuk mempelajari potret Mesir kuno. Dari beberapa potret di Dendera Mesir dan tempat lain, ia menemukan sebuah detail yang penting, yaitu Fir'aun digambarkan dalam sebuah lingkaran atau gelembung. Misalnya dalam contoh lain yang mencolok, kita dapat melihat seorang Fir'aun duduk di singgasana, sementara Dewi Isis dan Neptis duduk di kedua sisi Fir'aun. Fir'aun duduk dalam gelembung itu. Dan tidak hanya di Mesir kuno, faktanya fenomena ini juga ditemukan dalam karya seni di seluruh dunia kuno. Misalnya di Tibet, pendiri Buddhisme Tibet Guru Padmasambhava dikelilingi oleh cahaya warna-warni seolah-olah dalam bentuk gelembung. Selain itu, ketika Anda melihat Yesus diangkat ke surga, di sekeliling tubuhnya terbentuk gelembung. Ada banyak contoh seperti itu dalam sejarah. Berbagai dewa dan santo atau orang suci, yang meskipun berasal dari budaya yang berbeda, tetapi mereka semua kebetulan muncul dalam suatu gelembung energi. Bagaimana jika orang dahulu melihat sesuatu di luar pemahaman mereka dan hanya bisa menggambarkannya seperti itu? Sejarawan arus utama menafsirkan bentuk gelembung dalam seni keagamaan hanya sebagai simbol ketuhanan, tetapi makna ikonik ini memang selalu muncul dalam tradisi suatu peradaban. Menurut beberapa peneliti, bahwa bentuk gelembung mungkin menunjukkan bahwa itu adalah semacam gambaran dunia kuno tentang perjalanan ruang angkasa, dan bahwa teknologi tersebut memiliki hubungan dengan lautan. Kita juga dapat menemukan petunjuk tentang ini dari catatan kuno. Ketika kita melihat kembali ke dunia kuno dalam mitologi Babilonia, mereka memiliki dewa yang dikenal sebagai Ea atau Oannes. Namun Oannes digambarkan sebagai duyung jantan. Oannes dalam mitologi Babilonia atau Mesopotamia, makhluk amfibi yang mengajarkan kebijaksanaan umat manusia. Oannes biasanya tinggal di laut,
Dikatakan bahwa dia keluar dari laut dan mengajar umat manusia berbagai pengetahuan. Selain itu, Oannes juga menciptakan dewa setengah manusia setengah ikan bernama Apkallu. Makhluk setengah manusia separuh ikan ini sering muncul dalam karya seni bangsa Sumeria. Mereka biasanya berdiri di kedua sisi pohon kehidupan dan selalu ada benda terbang yang melayang di atasnya. Oleh karena itu, banyak ilmuwan menyimpulkan bahwa teknologi Yuso ini mungkin berasal dari laut. Ilmu pengetahuan sekarang selangkah demi selangkah membuktikan bahwa banyak hal yang dulunya dianggap mustahil kini akan menjadi kenyataan. Perjalanan antar bintang dengan kecepatan cahaya mungkin sudah pernah disaksikan orang dahulu kala. Ada yang mengatakan bahwa sejarah yang sesungguhnya sebenarnya tersembunyi dalam mural dan catatan manusia purba. Kita hanya perlu waktu untuk menemukan bahwa mungkin 95% dari lautan yang belum dijelajahi itu mengandung jawaban yang benar-benar ingin kita temukan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.